pendek berbuah. Nah, seperti yang dilihat ini pendek berbuah. Warnanya lebih jelas dan dia itu memang bulat ya, simetris gitu ya. Dan bisa untuk diambil niranya dan santan untuk dijadikan gula Jawa atau gula merah itu kurang bagus. Ternyata bagus. Ya. Dari Malaysia. Ya, Oke. Rencananya mau mengembangkan perkebunan di sana, membutuhkan benih 100.000. Tapi ternyata setelah mengajukan izin ekspor atau impor ke Kementerian Pertanian, ternyata di sana belum di ACC sebelum dikembangkan di Indonesia lebih banyak lagi. Kalau yang dari pengalaman itu yang saya lihat itu dari petani yang nanam itu ada yang 2,5 tahun itu sudah berbunga, sudah manggar seperti ini. Hijaunya ini beda dengan yang lain. Ini hijaunya hijau lebih muda. Kalau kelapa lokal ada yang hijau tapi hijaunya hijau tua. Baik. Assalamualaikum. Ini adalah kelapa Genjah Entok. Nih, gede banget, bulat ya. Nah, ini adalah pohon buah yang masih di pohon dan ini adalah pohonnya. Inilah pohon kelapa Gajah Entok. Bicara tentang kelapa Gajah Entok, saya sengaja mendatangi sumbernya yaitu di daerah Bonorowo, Kebumen. Kelapa Gajah Entok itu aslinya itu dari mana sih? Aslinya dari daerah Kebumen. Nah, kebetulan tempat untuk pembibitan yang begitu banyak terbesarnya itu adalah di daerah Bonorowo, Kebumen. Nah, ini saya ada di sini sekarang. Tepat di samping saya adalah Pak Agung. Halo, Pak Agung, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Ya, Pak Agung ini adalah pemilik dari tempat pembibitan kelapa Gajah Entok. Kalau saya bilang itu yang terbesar di Jawa Tengah, bahkan luar biasa. Ini pusatnya. Udah jadi di sini tempat penangkaran. Nanti kita bisa jalan-jalan, kita lihat betapa banyak di sini. Ada sekitar stok mungkin ratusan ribu tunas ada ya Pak ya? Ada, siap ya? Siap. Dan menerima juga pemesanan-pemesanan. Ya. Apa sih kelebihan dari kelapa Gajah Entok khas dari Kebumen ini? Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Sedikit saya jelaskan tentang keunggulan kelapa Gajah Entok. Pertama, Genjah Entok itu Genjah itu pendek berbuah. Nah, seperti yang dilihat ini pendek berbuah. Baik. Kemudian kelebihan yang kedua, Genjah ini lebih dari yang lain karena dia pendek berbuah, batangnya kecil, tapi buahnya besar. Buahnya besar. Yang kedua, dia warnanya hijau. Baik. Karena ada Genjah lain yang warnanya kuning. Baik. Mayoritas masyarakat Indonesia lebih menyukai yang warnanya hijau. Hijau dan besar. Baik. Kemudian daging buahnya lumayan tebal, ya walaupun tidak setebal dengan kelapa lokal. Baik. Tapi cukup tebal, dalamnya cukup tebal dan bisa dikonsumsi untuk air degan. Baik. Bisa untuk diambil niranya dan santan dan bisa santan ya. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Jadi kita selama ini berpikir apa kelapa Gajah itu kelebihannya apa? Kelebihannya itu kalau sesuai dengan karakter kelapa ya sama ya. Santannya bisa diambil, isinya lumayan tebal, bisa jadikan kenikmatan air es degan ya atau es kelapa muda karena memang rasanya juga enak. Lalu kemudian ternyata ada yang bilang, itu kalau dinanar untuk dijadikan gula Jawa atau gula merah itu kurang bagus. Ternyata bagus. Ya, nanti kita akan liputin beberapa tempat-tempat yang sudah menjalankan mengambil nanar dari kelapa Gajah Entok gitu nih Pak nggih. Baik. Lalu kemudian apakah iya benar kalau memang asalnya itu memang dari Kebumen, Pak? Ya, benar. Asalnya memang dari Kebumen. Jadi sejarahnya itu kelapa Gajah Entok itu yang bawa itu bangsa Belanda dulu. Waktu penjajahan pertama kali ditanam di daerah pabrik Nabatiasa di daerah Kebumen yang sekarang menjadi Hotel Maxoli. Ciri-ciri yang paling mungkin kita bisa mengenali lah, oh ini Gajah Entok, ini bukan. Itu dari mana Pak? Ya. Pertama dari buahnya. Baik. Dari buahnya seperti yang saya pegang ini. Bulat, simetris gitu ya. Bulat Genjah Entok ini. Oke, kayak sukun. Kalau gitu. Kelapa Genjah yang lain ada yang lonjong. Kelapa Genjah kuning Bali itu warnanya kuning, bentuknya lonjong, kecil. Kalau ini besar, warnanya hijau, bulat dan belakangnya seperti ini. Belakangnya seperti ini. Ini ciri khasnya. Iya. Jadi ini kelapa emang seksi banget ya pokoknya. Ada nggak yang bisa dideskripsikan selain daripada tadi tentang mungkin pohon kelapa Genjah ini tuh seperti apa? Silakan. Ini dari batangnya. Baik. Batangnya bisa dilihat dari bawah sampai atas itu rata. Jadi tidak membonggol,
tidak botol, jadi dia sama, besarnya sama. Itu ciri khas kelapa ganja entok. Jadi kalau dia tanam jari kecil sampai misalkan baru segini sudah tidak ada bonggolnya, tidak botol, itu ciri khas ganja entok. Oh, itu berarti baik. benar yang ditanam itu ganja entok. Kemudian dari ini daunnya ini lebih pendek, lebih pendek dari kelapa lokal. Jadi manfaatnya bisa ditanam di lahan pekarangan yang sempit karena pelaraknya itu pendek, jadi tidak perlu membutuhkan lahan yang luas. Iya, ya, ini menarik teman-teman. Jadi kadang gini, orang kita mau menanam kelapa itu kadang takut, khawatir lahan kita habis karena bentangan dari dahan kelapa ini kan memang luar biasa lebarnya ya, bentangan ke sono, sehingga malah nanti dia menutupi bagian-bagian bawah, sehingga mungkin pohon-pohon yang di bawah jadi kurang subur karena tertutup oleh kelapa. Nah ternyata ganja entok ini nggak cuma tinggi, pendek pun dia juga bentangannya tidak terlalu melebar dan panjang ya. Jadi sehingga di depan rumah bisa dilihat ya, ini nyaman sekali, berarti jauh dari jalanan paling 3 meter tidak ada batang yang mengganggu orang lewat itu. Jadi ini salah satu ciri-ciri dan kelebihan dari ganja entok itu. Nah dari tanam itu sampai nanti bisa berbuah, lah ya, ini sih sudah mungkin udah agak tua ya, sampai dia bisa menghasilkan buah, kemudian kita bisa manfaatkan atau kita nikmati buahnya, itu berapa tahun standarnya? Itu kalau dari pengalaman itu yang saya lihat itu dari petani yang nanam itu ada yang 2,5 tahun itu sudah berbunga, sudah manggar seperti ini. Itu 2,5 tahun, terus kemudian 3 tahun sudah nyomblong itu, terus 3,5 tahun sudah berbuah seperti ini. Pokoknya 3,5 sampai 4 tahun itu insya Allah itu sudah standarnya sudah menghasilkan buah yang seperti ini. Tuh seperti itu. Oke Pak Agung, kalau kita taunya kelapa itu menjulang tinggi, ini kan katanya pendek. Apakah ini benar-benar nggak bisa tinggi atau lama tingginya, atau memang setua-tuanya juga dia nggak tingginya tuh terjangkau? Oh ya baik. Kelapa ganja ini lama-lama tetap bisa tinggi, tapi kelebihan ganja, apalagi ganja entok ini lambat tinggi. Oh lambat tinggi. Kalau buahnya mah rajin. Ya, jadi ini lambat tinggi. Jadi nanti setelah umur 30 sampai 50 tahun ya nanti dia akan seperti kelapa lokal. Oke, jadi dia seperti kelapa lokal itu sekitar umur 30 sampai 50 tahun. Aduh lama banget, 30 sampai 50 tahun dia baru benar-benar tinggi kayak kelapa lokal biasa. 20 tahun itu masih pendek, 20 itu lama. Tanam lagi, sehingga ketika memang ini sudah mulai berbuah ya ini kan bisa dikurangin, udah tinggi. Jadi bener kita nggak usah manjat lah, mulai sekarang ngomongin kelapa itu tidak ada istilah manjat itu serem, saya nggak berani manjat kelapa. Solusinya apa? Ganja entok Kebumen. Dari ketinggian MDPL, nah itu untuk kelapa ganja entok itu paling bagus, paling pas itu biasanya di tempat seperti apa? Kalau yang paling pas itu malah yang agak datarannya itu sedang sampai tinggi. Sedang sampai tinggi itu yang paling bagus. Tapi di dataran rendah pun, di pinggir pantai pun ternyata ditanam di pinggir pantai di Kebumen ada yang juga bagus. Tapi di daerah pegunungan pun juga bagus, karena ini saya ambil kelapanya ini juga ada yang dari Kebumen, dari pegunungan. Ternyata yang di sana itu juga buahnya seperti itu, rendel-rendel. Baik. Jadi gitu teman-teman, artinya gini, kita berpikir pohon kelapa itu adanya di tepi pantai, bagus-bagus, angin nyur melambai-lambai di tepi pantai, enggak gitu juga. Ternyata untuk kelapa ganja ini memang dia cocok di tempat daerah manapun. Anda bisa mencoba menanam lah sedikit dulu, kalau memang cocok silakan Anda menanam kembali dan Anda akan menikmati hasil daripada keunggulan kelapa ganja entok ini yang luar biasa. Karena ya pendek, jadi enak metiknya, tidak harus dipanjat, bahkan nanar pun tidak harus manjat. Bahkan kalau yang sudah umur puluhan tahun dia cukup pakai tangga pendek saja sudah bisa memetiknya. Lalu ada lagi yang bisa disampaikan tentang kelapa ganja entok ini Pak? Mungkin setelah Agung, ini berarti sudah pohon, sudah buah, mungkin bibitnya. Oke, baik, kita ke sana ya. Nah kalau di sini teman tuh lihat dari sana banyak banget. Ini adalah yang masih proses pengeringan sebelum nanti akan ditunaskan gitu ya. Oke, disemai ya. Kalau disemai baik. Nah kita mungkin ke sana Pak. Di sana tuh ada beberapa tunas-tunas yang memang wah banyak banget sampai ke sana-sana. Dari sini bisa dijelaskan nggak Pak ciri-ciri tunas dari kelapa ganja entok? Karena mohon maaf gini Pak, banyak sekali pedagang di luar sana dan kita tidak tahu apakah pedagang-pedagang bibit itu jujur atau tidak. Karena kan yang namanya kelapa kalau udah segini
ya beginilah yang namanya tunas kan, apalagi orang awam mana tahu kalau ini betul kelapa genjah entok atau bukan. Nah ternyata setelah ditanam dia jadinya kelapa lokal dan panjang, dan akhirnya kan kecewa ya. Nah sehingga di sini kita perlu tahu untuk memastikan ini adalah kelapa genjah entok, itu ciri-ciri khususnya seperti apa Pak? Monggo Pak. Baik, jadi ini ciri-cirinya seperti yang dilihat. Semua kelapa pasti daunnya hijau, tapi batangnya belum tentu hijau. Kalau kelapa lokal atau genjah yang lain ada yang selain hijau. Nah, hijaunya ini beda dengan yang lain. Ini hijaunya hijau lebih muda. Kalau kelapa lokal ada yang hijau tapi hijaunya hijau tua. Nah, ini genjah entok hijau. Kemudian nanti kalau ada yang merah itu berarti bukan genjah entok. Oke. Artinya gini Pak, kan ada juga kelapa lokal tetapi dia bentuknya bulat seperti gajah entok, lalu kemudian kemudian ditunaskan. Nah, itu belum tentu dia batangnya kan hijau walaupun dia tuh bulat ya. Oke. Ya kadang hijau tapi hijaunya tidak hijau muda seperti ini, hijau tua. Hijau tua ya. Baik. Kelapa genjah entok itu sortasinya dari benih. Dari benihnya itu bulat, terus ini bentuknya sudah ciri-ciri khas kelapa genjah entok. Namun setelah kita semai, kita masih sortasi lagi. Jadi nanti yang tumbuh, kalau genjah entok itu kan warnanya hijau. Nanti ada yang tumbuhnya enggak hijau, itu kita sortasi. Itu memang berasal dari pohon yang sama, genjah entok, tapi karena siklus alamnya itu terjadi perkawinan silang. Jadi kadang ada kelapa genjah entok, penyerbukannya kawin silang dengan kelapa dalam. Nanti hasilnya masih bentuknya kelapa genjah entok tapi tumbuhnya merah. Itu hibrida. Jadi dia hasil perkawinan silang kelapa lokal dan kelapa genjah entok. Nah, itu kita sortasi. Jadi kita tetap menjaga mutu. Jadi yang memenuhi syarat dari unsur benihnya, dari kelapanya, kemudian tumbuh jadi bibitnya, itu kita tetap sortasi. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, kita kalau ke sono tuh ngamprok sono sampai ke sono ini banyak banget. Nah, kemudian tapi ini juga ada yang masih kecil-kecil itu apa? Mang ini masih muda, umur berapa itu kalau yang ini sekitar umur 3 bulanan. Nah, terus itu ya 3 bulan setengah, terus tadi yang tinggi itu 4 bulan. Oke, baik ya itu. Jadi nanti tapi untuk misalnya karena permintaan kan sih ada juga yang memang minta tinggi sekian dari klien orang beli kan biasanya seperti itu. Apakah ada perbedaan di harga? Kelapa itu beda dengan bibit buah. Kalau bibit buah semakin tinggi semakin mahal. Kalau kelapa enggak. Sama aja lah ya. Karena kelapa itu umurnya itu yang sesuai SOP Kementerian Pertanian itu 4 bulan sampai 12 bulan. Jadi setelah 12 bulan itu secara SOP itu tidak layak ditanam, walaupun ditanam juga tetap tumbuh dan bisa besar, tapi secara teknis SOP itu tidak memenuhi syarat. Jadi makanya 4 sampai 12 bulan itu harus laku. Ternyata setelah kita dari hamparan tunas yang sudah berdaun-daun, ternyata ada hamparan luar biasa banyak sekali, saya nggak bisa hitung, yang memang masih baru disemai ya Pak ya. Baik, oke. Nah, tapi saya tertarik justru kepada itu Pak. Itu banyak banget tunas-tunas yang kayak dibuang, kemudian kayak emang ya pokoknya sudah dibuang, dihancuran gitu. Itu apa itu Pak? Dalam membuat benih kita tidak asal-asalan, kita menjaga kualitas. Jadi seperti yang saya sampaikan sesuai SOP Kementerian Pertanian bahwa benih layak dijual itu umur 4 bulan sampai 12 bulan. Nah, ini kebetulan itu karena itu sudah melewati 12 bulan dan kita punya standar mutu benih. Jadi kita yang lebih dari 12 bulan kita bisakan, kita nggak pakai. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Di sini betul memperhatikan itu. Bahkan mungkin ya kalau ada bibit yang mungkin kurang sehat atau kurang bagus dan sebagainya, kita dimusnahkan saja ya demi untuk menjaga kualitas yang akan dipasarkan gitu ya betul. Pak Agung ya. Baik, di sini itu memang menyediakan bibit dalam jumlah partai yang sangat besar gitu. Kalau untuk ratusan ribu mas siap. Kalau untuk butuh 1 sejutaan ngomong aja nanti bisa diprogramkan. Oke. Pak Agung sambutannya. Ini kalau penjualan antar pulau udah beberapa kali sudah lah ya. Sudah. Oh, artinya dari pulau-pulau di luar Jawa pun sudah beberapa orang melirik untuk membudidaya kelapa genjah entok dari Kebumen ini. Ada nggak yang lebih jauh? Ada. Sebenarnya kemarin sudah dilirik oleh pihak dari Malaysia. Dari Malaysia? Oke. Rencananya mau mengembangkan perkebunan di sana, membutuhkan benih 100.000 bibit. 100.000 bibit pesan dari sini. Oke, lalu? Tapi ternyata setelah mengajukan izin
impor, izin ekspor atau impor itu ke Kementerian Pertanian, ternyata di sana belum di ACC sebelum dikembangkan di Indonesia lebih banyak lagi. Oh, baik-baik. Nih, teman-teman. Jadi ternyata ini tuh sudah diincer sama orang Malaysia. Malaysia datang ke sini mohon-mohon nyembah-nyembah begini-begini, minta diberikan 100.000 bibit yang seperti itu untuk dibudidayakan di sana. Tapi ternyata tidak boleh atau tidak diizinkan oleh Kementerian Pertanian. Ya, itu bagus. Kementerian Pertanian udah bener. Jadi gini ya, kalau dibayangkan atau kita coba pikir pakai kepala yang jernih lah ya, kepala yang tenang, yang waras tuh gini ya. Sebetulnya ini adalah masa depan yang bagus banget untuk prospek di Genjah Entok ini. Kenapa? Pak, Indonesia bisa menguasai produksi santan, gula merah yang sehat, bukan yang kimia-kimia itu. Beli nata de coco, beli gula produknya Malaysia yang tadinya berasal dari sini. Nah, kalau orang luar negeri yang jauh-jauh saja sudah melirik, mohon-mohon kepengin banget, mereka tuh sampai ibarat kata ngesot ke sini, pengen bisa punya kelapa bibit, susah nggak dapet. Nah, kalian tuh orang sini ngapain aja? Jadi ayolah kita jangan jadi generasi-generasi yang pemalas. Ada tanah, ada lahan, kita coba manfaatkan. Ya, salah satunya adalah produk unggulan lokal khas Indonesia, yaitu kelapa Genjah Entok, kelapa premium, kelapa yang berkualitas. Aduh, pokoknya ini peluang bagus banget deh. Oke, Pak Agung, ada pesan-pesan, silahkan dah ngomong sama penonton. Silahkan ngomong apa aja tentang kelapa Genjah Entok nih, produknya dengan. Baik, bagi siapa saja dari masyarakat, petani ataupun dari pemerhati kelapa, saya himbau tanamlah kelapa Genjah Entok, karena kelapa Genjah Entok itu adalah kelapa unggulan Kebumen, unggulan nasional juga. Jadi kelapa ini sangat luar biasa, pohonnya kecil, pendek, buahnya besar. Kelapa itu bisa dinikmati dari semuanya, dari batangnya, dari buahnya, dari airnya, dari niranya, dari daunnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Masyarakat Indonesia tanamlah kelapa Genjah Entok biar untung dan sukses.